apa kali apanya itu, ya kan? Berkirim salam dengan sembah. Sambutlah salam budaya Batak. Horas! Bukan balam sembarang balam. Balam tingkat di pohon kenari. Bukan salam sembarang salam. Salam kita adalah salam budaya dan silaturahmi. Yang kecil tak saya sebut nama, yang besar saya tak panggil gelar. Yang pakar dengan ilmunya, yang raja dengan titahnya, yang tua dengan kuahnya, yang muda dengan gagahnya. Setiap jalan ada beloknya, setiap sungai ada keloknya, setiap bangsa ada beloknya, setiap budaya banyak eloknya. Saya tadi disebut profesor. Saya malu karena di sini ada Profesor Robert Sibarani. Beliau saya kenal sudah lama jadi profesor. Dia profesor dalam usia yang relatif muda. Oleh karena itu saya berpantun dari Johor ke Deli Tua, dari Deli Tua balik ke Johor. Banyak profesor kawan saya yang sudah tua. Saya sudah tua baru profesor. Melompat si anak kakak, lompat ke dekat pohon kurma. Sungguh hebat etnis Batak. Hari ini Kongres Budaya pertama. Tepuk tangan untuk Kongres Budaya. Kenapa Pak Munir? Tapi sebelumnya bukanlah emas, bukan swasta. Oh, mak. Perak tembaga jadi hiasan. Iya. Habis rumah hilang pusaka, adat budaya jangan gadaikan. Ya seperti hari ini kita lihat luar biasa. Nah itu hebatnya. Iya. Kalau kota, katakan kota. Iya. Jangan letak di atas batu. Betul. Memang yang kongres ini suku Batak, tapi suku lain turut mendukung dan jadi satu. Itu hebatnya. Jadi dia tahu. Apalagi? Aku ngomongku kenapa agak Batak? Karena aku sukuku Mandailing Nasution. Kalau di tanah selatan, kalau pindah aku ke utara, jadi Siahaan.
pindah ke sini jadi 9 juta. Berarti Batak bukan sembarang kata. Iya, kata lompat di atas kayu. Batak bukan sembarang Batak, tapi Batak jiwa Melayu. Jadi dia dalam kehidupan sehari-hari, Batak punya sikap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Parhatatai, carilah hidup semang untuk selamat periuk kemanapun kita pergi. Nah, itu harus dipantau. Masuk Pak Pro. Apa Pak Pro? Kalau dibiarkan mereka berbalas pantun sampai malam selesai. Saya mau membaca suatu umpasa. Tapi saya sebenarnya takut. Kenapa? Mohon izin, karena tadi Pak Naposkos bilang berbahasa Batak harus tikos. Mohon maaf kalau tidak tikos. Bona niram hutan marpawe godang gantung di pakal mirating, molo marunding dohot jol mana bijak, hada molan pemagu. Matutu, molo. Mudah-mudahan tidak salah. Tidak salah. Maksudnya hari ini kita berkumpul dengan orang-orang bijak, sehingga segala permasalahan, segala kesulitan akan hilang. Lagi satu Pak Profesor yang paling enak di tengah orang Batak, walaupun nggak pas Pak Profesor menempatkannya, dimaklumi karena Pak Profesor bukan orang Batak, orang Melayu. Kalau tadi orang Batak salah berbahasa Batak, baru Pak Naposkos marah. Ini dia. Tapi kalau cerita minyak Danau Toba airnya tenang, tempat nak darah mencuci kaki, hati saya merasa senang dapat berjumpa dengan Pak Prof. Robert Siwadani. Ini murid Pak Prof ya. Muridnya saja begini apalagi gurunya. Aku udah tahu yang kau senang. Kenapa? Kalau tenang katakan tenang. Jangan tenang diikat tali. Boleh. Kenapa kau senang? Karena kau ujian hanya lulus sekali ujian, lulus sekali. Belum ada lagi tanya Pak Profesor, ada yang paparan. Tapi juga kita sangat senang. Itu masalahnya. Bukan kata sembarang kata dibawa ke Indragiri. Iya, ini luar biasa. Kongres 1 Budaya Batak Melayu tetap ada di sini. Ini dia perpaduan luar biasa. Jadi gini, karena kan kita hidup di Indonesia ini selalu dipecah belah oleh ejekan-ejekan. Segala etnis itu ada ejekan-ejekan. Itu yang harus kita lenyapkan. Misalnya untuk Batak. Tapi saya jadikan sebuah pantun. Kalau berjalan di malam sunyi, pohon kelapa tumbuh teratur, kita memandang hilang stres. Kalau sendiri dia bernyanyi, kalau berdua bermain catur, berkumpul ramai membuat kongres. Ini luar biasanya. Artinya semuanya punya hak, semuanya punya kewajiban. Kenapa begitu? Itulah pula tadi aku bilang. Kalau batu katakan batu, jangan dibungkus kain laju. Walaupun kita berbagi suku, tak boleh berbeda, kita tetap bersatu. Kenapa? Dimanapun suku itu, gaya bahasa berbeda, gaya bercakap berbeda, gaya budaya berbeda, tak boleh jadi jurang bermisah. Tapi berarti jembatan pemersatu. Berarti kalau memegang namanya batu, batu diletak di atas meja. Betul abang bilang kita bersatu. Artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ingat, belah-belah batang zaitun, belah dengan parang besi. Asik pula kalian berpantun, ingat pula durasi. Yang jelasnya tenang aja. Kalau terasi katakan terasi, jangan batang dilimit-limit. Kita tetap ingat durasi karena disiapkan panitia 15 menit. Jangan ada. Kalau cerita ambil terasi, bawa terasi di tengah pekan, tenang aja Pak Prof, jangan cerita durasi, masih ada yang tepuk tangan. Tapi masih lanjut ini. Tapi gelaga batang gelaga jangan diambil sebatang jadi. Kita merasa berbahagia. Nengok ibu yang pakai baju merah macam Asadi. Ini dia luar biasa. Cuman ini pula ada orang Batak pakai baju batik. Itu ada pantunnya. Kalau belati katakan belati, dibeli orang dari Wonosobo. Kalau sudah orang Batak pakai baju batik, kulihat macam penjaga rumah makan wong Solo. Itu begini Pak Munir. Luar biasa. Begini Pak Munir. Apa lagi? Kalau kita mau memasak bertih,
jangan dimakan burung kelati. Iya. Walaupun Pak Munir rambutnya sudah putih, tapi tahu juga wanita cantik. Tapi bang, kalau tuan adanya ke Indragiri, jangan salah dihitung tahun. Iya. Kalau ibu cantik macam Mas Santi, yang depan macam Adnan Nasution. Yang jelasnya kalau pergi katakan pergi, jangan tetap sebatang lagi. Boleh. Walaupun ayah anda kita rambutnya putih, kalau dipandang masih seperti Thomas Jones. Biar tahu mantap lah. Kenapa kita nyanyi terus? Kenapa? Biar aman kita pulang nanti tak bisa. Iya kita cari selama. Macam mana nyawa ini ya? Kalau tadi Apa lagi, kalau kita memasak berarti, berarti dibawa ke stadion. Iya. Kalau melihat bapak yang orang muda putih, teringat saya Adnan Nuyung Nasution. Itulah hebatnya. Karena kenapa kalau tahun katakan tahun ingat di tengah ladang. Kalau teringat kita almarhum Adnan Nuyung Nasution, itulah pengacara kondang yang tidak bisa kita lupakan sampai kapan dan di akhir zaman. Nah, itu dia. Siakap ambil siakap dibawa ke Indragiri. Iya. Cakap boleh cakap. Boleh tanya, siapalah tuan-tuan di sini? Iya. Asal cakap aja ulangan tak kenapa Kalau kenari batang kenari, jangan batang di keran-keran. Iya. Kalau kita duduk jangan lama berdiri. Salah lama-lama berdiri bisa kabur semua. Orang udah disediakan kursi kau berdiri bukan apa. Pak Profesor dari tadi udah kode. Hati-hati kabur semua nanti. Merasa daripada peti-peti daun si duduk. Iya. Bawa tuan kampung seberang. Kata Pak Profesor jangan banyak berdiri harus duduk. Nanti kau pada samping suatu pinggang. Tak apa-apa kalau direnggang batang direnggang. Iya. Jangan ambil batang direnggang di kerat-kerat. Tidak akan sakit pinggang karena Pak Profesor juga merupakan dokter telah membawa obat. Luar biasa lah. Apa Pak? Kita sebelum nanti penonton bosan, berdebur ke tepi pantai. Bersyukur, acara kita selesai. Dan itu pula kalau dibelah batang dibelah, jangan batang ditulah-tulah. Ini hari kita boleh berpisah. Berpisah bukan karena Allah, tapi karena persahabatan untuk menjadi ibadah. Tunggu. Apa pula? Minyak bukan sembarang minyak dibawa ke tengah bekan. Kita boleh tanya apakah penonton bosan? Tanya dulu. Oke, sekian Noras.
Pemerintahan Batak Toba ini dengan Geopark. Yang saya tahu Ibu Dewi sangat aktif di Geopark. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Lena. Iya, perkenalkan saya Ibu Dewi Panjaitan sebagai sekretaris di Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Jadi kalau dikatakan apa kaitannya dengan kongres ini, itu sangat terkait sekali. Karena apa? Ketika kita tahu ini Danau Toba di depan kita ini saat ini sudah menjadi milik dunia, sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Ya, kita sudah punya sertifikat pada tahun 2020. Jadi apa sih kelebihan ketika kita sudah dapat sertifikat ini? Ya, itu UNESCO mau bagaimana ini kawasan Danau Toba ini tetap terjaga peradabannya dan kelestariannya, baik dari geologinya, biologinya dan budayanya. Jadi itu yang perlu ya, dari aspek geologi artinya situs-situs geologi yang ada itu tetap dijaga, itu menjadi destinasi, bahkan keragaman biologi juga itu menjadi produk, dan ketika kita bicara budaya itu juga harus dikonservasi. Jadi konsep Geopark itu Bu, itu adalah pertama konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi konservasi bukan hanya alam lingkungan, bukan hanya air Danau Toba, tapi budaya juga. Bahkan budaya itu kita tahu Bu, banyak ya Bu ya. Ada kita lihat kita penghargaan juga ULUS baru-baru ini sebagai warisan budaya tak benda. Nah, itu budaya ya kan. Ada warisan budaya tak benda, ada warisan budaya benda. Itulah yang sekarang ini perlu dilestarikan, perlu direvitalisasi, ya, perlu dijaga jangan sampai punah. Makanya kongres ini yang didukung oleh panitia, kalau saya dengar kemarin ya Bu ya, dari Provinsi Barani, itu mereka mandiri, cuman ya banyak yang mendukung ketika mau berbuat seperti itu. Jadi artinya di dalam kongres ini nanti akan menghasilkan produk, tadi rumusan apa sih yang ke depan ini mau kita buat untuk budaya kita di kawasan Danau Toba ini. Tadi saya katakan Bu, konservasi budaya, karena Toba itu kan Danau Toba itu sangat keren soal budaya. Ada 4 etnik ya Bu ya, Batak Toba, Karo, Simalungun, dan Dairi. Yang masing-masing beda bahasanya, beda struktur rumahnya, beda juga ulosnya dan sebagainya. Itu sangat kaya. Dan masing-masing punya kearifan lokalnya Bu ya, kearifan lokalnya, atraksi budayanya yang hampir punah, banyak yang sudah hampir punah. Itu mau kita gali kembali, itu kita cari kembali sampai akhirnya tetap terjaga, terlestarikan. Artinya konsep Geopark itu bagaimana sustainable development itu tetap terjadi. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa penjelasannya. Terus dalam pelestarian ini tentunya ada tantangan, ya, ada goal. Ya, goalnya itu untuk mewariskan lah ya, ke anak-anak muda generasi milenial. Tantangan saya dengar banyak juga yang generasi muda ini kurang setuju seperti itu. Saya dengar itu karena waktu kami penelitian juga di Bakara, mereka tidak peduli begitu. Nah, bagaimana sikap Geopark sebagai sekretaris untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu, Ibu? Oke, terima kasih. Memang benar ya, artinya dengan zaman globalisasi ini, milenial dan sebagainya ini, apalagi gadget ini ya, orang banyak yang sudah, anak-anak muda kita, generasi muda kita ini lebih cinta main gadget di kamar sendiri ya Bu ya, daripada dia mau beraktivitas dengan keluar dengan orang-orang dalam arti hal budaya. Makanya saya senang sekali Bu waktu berpantun di sini. Saya kan sampaikan tadi yang kedua pemantun itu, gimana ini kita lahirkan, kita telurkan lagi kepada anak-anak kita. Ya, apakah sampai generasi ini aja nanti yang bisa berpantun, generasi selanjutnya gimana? Jadi memang terus kita harus gimana Bu ya, mungkin mensosialisasikan, mengedukasi, bahkan mungkin kita harus punya strategi kayaknya khusus ya Bu ya, strategi khusus untuk bagaimana generasi muda di kawasan Danau Toba ini, Sumatera Utara, bahkan Indonesia, untuk mereka itu betul-betul mencintai budaya itu, ya seperti itu. Bu, waktu kami dari Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark ya, ada kita untuk bagaimana menggali itu, kita keliling itu untuk anak-anak sekolah itu dengan panggung boneka. Jadi panggung boneka ini Bu, kita hanya ajak bagaimana memperkenalkan Danau Toba ini yang sudah menjadi UNESCO. Kita ajak anak-anak ini yang pertama bagaimana cinta Tuhan, kan gitu kan, cinta Allah kan gitu. Berarti sholatnya bagus, doanya bagus, ke gerejanya bagus. Yang kedua bagaimana cinta sesama. Ya, tanpa ada perbedaan suku, ras, dan agama, bagaimana cinta lingkungan dan cinta budaya sendiri. Itu kami tanamkan itu kepada generasi kita, bagaimana untuk cinta budaya sendiri, seperti itu. Oke.
banyak sekali pencerahan dari Ibu Debbie Panjaitan. Ya, terima kasih Bu Lena. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tadi, yaitu melestarikan kearifan lokal, banyak sekali yang ada tersebar di depan seluruh, kita di benar. Narkoba, ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Klinik Pantu Nusantara mengucapkan terima kasih kepada panitia Kongres Budaya Batak Toba pertama di TB Silalahi Center Baligi. Kami telah diberikan satu stand disebut dengan stand Pantun Klinik Nusantara. Semoga Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama sukses menghasilkan bahan-bahan pemikiran untuk kemajuan budaya, bahasa, dan meningkatkan kerjasama lintas agama, lintas etnis untuk kebudayaan di Indonesia. Selamat untuk Kongres Kebudayaan Batak Toba di Bali.